Di sini aku melihatkan hasil selai nanasku yang udah aku buat sendiri ya teman-teman. Ini ala homemade tapi rasanya dijamin sangat enak dan premium ya. Dan selai ini bisa dilihat dari teksturnya, serat-seratnya ini kelihatan ya. Dan ini juga sangat berbeda jauh sama selai yang beli jadi. Itu kan teksturnya agak cair ya teman-teman. Jadi kalau buat sendiri itu kayak gini ya kurang lebih gambarannya. Dan teman-teman bisa meniru ini ya resepku pakai selai nanas yang buatan sendiri. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channelku. Hai, apa kabar semuanya? Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan dipermudahkan rezekinya, urusannya dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, di sini aku mau bikin selai nanas ya, untuk isian kue nastar atau kue-kue kering lainnya ya teman-teman. Jika penasaran bagaimana caranya buatnya, tonton terus videoku ini sampai selesai, dan jangan lupa resep-resepnya nanti ditulis. Misal teman-teman mau buat mungkin sama kayak resepku ini, bisa ditiru ya teman-teman. Ya, di sini aku mohon maaf nanti kalau semisal videoku ini kurang jelas, bisa komen di bawah. Untuk resep-resepnya ini apa, nanti bisa aku jelaskan, dituliskan di description box ya teman-teman. Dan sebelum lanjut videoku ini, jangan lupa di subscribe dulu yang belum subscribe, dan nanti jangan lupa di komen dan di like share sebanyak-banyaknya ya. Selamat menonton. Ya, iyalah. Aduh, semutlah. Nah, teman-teman, di sini aku tadi baru belanja untuk bahan-bahan kue kering ya, teman-teman, terutama untuk bahan nastarnya. Nah, di sini aku juga sekalian beli nanas ya, teman-teman. Satu ikat itu isinya 6, harganya 20.000 ya. Ini tadi dapat bonusnya. Yang ini bonus, teman-teman ya. Nah, segini satu ikat itu isinya 5 ya, besar-besar segini. Terus tadi dapat bonus yang kecil ini teman-teman ya, bonusnya segini, lumayan ya, harga 20.000, ini masih murah. Terus yang ini belanjaanku, ini tadi beliku pakai tepung yang merek ini. Biasanya kalau buat kue kering kayak nastar dan lain sebagainya itu cocoknya pakai yang kunci biru ya. Berhubung katanya di tokonya itu kunci biru belum di supplier, jadi aku pakai yang ini. Ini juga buat kue kering bisa ya teman-teman. Tapi kalau lebih enak itu harusnya pakai yang kunci biru ya. Kunci biru itu protein rendah, jadi cocok untuk bahan-bahan kue kering gitu teman-teman. Terus di sini seperti biasa ya, pokoknya ini nanti aku spill ya. Nanti aku spill untuk bahan-bahannya kue nastar. Nah, satu adonan nanti ini beliku cuma seperempat, nanti jadi berapa tinggal ditimbang ya. Nah, terus ini tadi aku juga cobain beli apa ya namanya, oh ya, kacang almond. Nah, segini tuh harganya cuma 14.000, lumayan ya, 14.000 dapat segini, lumayan mahal teman-teman ya. Gak apa-apa, ini nanti cuma buat taburannya di atas nastar gitu ya, gantinya keju. Jadi ada dua varian, nanti nastar keju sama nastar yang almond ini. Nah, hari ini aku nggak masak ya teman-teman, karena mau bikin nastar, bikin testernya dulu, nanti tak kemasi ke wadah tin wall, dicepuk-cepuk kayak gitu, bukan yang toples. Ini hanya persiapan permulaan ya teman-teman, karena mau bikin testernya dulu. Tanya aku duduk di bawah mau ngoncei ini teman-teman ya. Durinya sangat tajam ini. Nirofim. Ya, atas man ya koan. Duh. Dari mana kamu? Lapar ya kamu masuk rumah?
ini hasil yang udah aku parut teman-teman ya, dan jadi segini satu leser. Ini tadi nanas 20.000. Nah sekarang kalau sudah gini mau tak masak, tuangkan, masaknya di sini aja teman-teman ya, wajan sini. Insya Allah cukup ya kalau di sini. Tuangkan. Jadi ini airnya udah dari nanasnya sendiri ya teman-teman, aku nggak menambahin air. Dimasak semuanya, dibuat selai ya teman-teman. Bagian gula pasirnya ini dicampurkan terlebih dahulu ya, aku nggak menakar, ini pokoknya kurang lebih segini aja dulu. Nanti kalau kurang manis bisa ditambahkan menyusul ya. Ini aku tambahkan vanili bubuk. Aku kalau pakai yang bungkusan ini pakai 2 bungkus ya. Bisa kalau teman-teman pakai vanili yang cair itu kurang lebih 1 sendok aja ya kalau yang cair. Kasih garam kurang lebih segini ya, setengah sendok teh. Kasih daun pandan ini secukupnya. Terus ini yang paling penting ya, ini ada kayu manis ya teman-teman, aku pakai segini. Nah setelah itu ini dipanaskan sampai nanti kalau udah air-airnya ini ya, ini selainya sudah jadi mengental, tidak mencair seperti ini ya. Ini kan masih agak ada air ya teman-teman. Nah untuk membuat selai nanas ini jangan ditambahkan air sama sekali ya teman-teman, biarpun sedikit aja jangan ya, karena ini kalau misal teman-teman mengasih tambahkan air nanti jadinya kayak lembek dan mencair ya, nggak bisa berserat. Dan jangan ditinggali ya teman-teman, nanti kalau sedikit kena gosong selainya jadi mencampur pahit semua teman-teman. Mungkin yang paling lama itu pas waktu membuat selai sama pas itu ya apa, ngolesi bagian kuning telurnya. Setelah diolesi pakai kuning telur, terus kan dikasih keju atasnya satu persatu kayak gitu teman-teman. Dan ini aku membuatnya selai masih satu sewajan gini aja dulu teman-teman ya. Nanti kalau sudah berjalan di waktu Ramadan baru buatnya selai ditambahin. Biasanya kalau udah mendekati Lebaran itu yang pesen itu mendadak gitu teman-teman, mendadak pesen segini kayak gitu. Dan ini aku masih melayani yang list order dulu ya, yang pesen-pesen di bukan toples ya, di wadah-wadah kecil. Jadi yang dibuat toples itu biasanya kalau ngambil itu waktu mendekati Lebaran, H-1 kayak gitu. Tapi aku H-10 itu udah aku tutup ya. Semisal nanti ada yang mau pesen di mendekati Lebaran, aku udah nggak bisa teman-teman. Karena pengalaman ya dari tahun yang kemarin itu kan banyak ya teman-teman yang pesen, terus mau pesanan pokoknya yang masuk itu diterima. Nah sampai pas hari hari Lebaran kurang 3 hari itu kualan teman-teman. Jadi ini pengalaman, pokoknya H-10 udah aku stop. Biasanya aku kan H-1 minggu, ini tak kasih jeda H-10 aja. Takutnya terjadi kayak gitu lagi teman-teman. Dan aku nggak bisa istirahat ya, istirahatnya kurang nanti. Tapi kalau kita masaknya asal-asalan, masih ada airnya, udah dimatikan, biasanya nanti selainya nggak bertahan lama ya, gampang cepet basi teman-teman. Sebenarnya itu kalau beli selai langsung jadi di toko bahan kue itu ada, tapi aku nggak suka ya, kurang marem gitu teman-teman. Lebih baik itu enak membuat sendiri, pasti kan masih ada kayak serat-seratnya gitu. Tapi kalau beli itu kan jadi yang kayak cair gitu loh, bukan kok. Nah ya kalau dimakan, kalau buatan sendiri selai nanas itu kan ada kayak serat-seratnya. Tapi kalau udah beli biasanya kan kayak cair ya, selai buat roti itu loh teman-teman ya. Tapi ada sebagian orang-orang kalau males buat selai kayak gini, mungkin ya dimakan sendiri ya, rumahan kayak gitu, pakai selai jadi itu cocok ya. Kalau untuk rumahan dimakan sendiri, tapi kalau mau dijual usahakan itu bikin sendiri ya, diparut. Kalau di blender itu bisa teman-teman ya, tapi nanti hasilnya terlalu kehalusan, nggak ada serat-seratnya, jadi malah kayak selai yang beli itu. Tapi rasanya beda teman-teman. Kalau buat sendiri tuh pasti ada rasanya nanas tuh kuat ya kalau buat sendiri. Sambil menunggu ininya matang, ini videonya aku jeda dulu ya teman-teman. Kasihan ya nanti kalau teman-teman onlineku menonton kepanjangan durasi. Hanya membuat selai itu durasinya sangat panjang. Nah ini tak jeda dulu, nanti kalau sudah tak lanjut bikin kue nastarnya ya. Bye. Nah jadi bukan sampai segini aja ya teman-teman, ini masih disatkan lagi sampai warnanya itu nanti berubah jadi coklat. Ini disimpan di kulkas bisa tahan 1 bulan ya teman-teman. Pokoknya kulkas dalam keadaan suhu yang sangat dingin ya, di bawahnya freezer juga bisa. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini udah mulai lengket, udah menyerupai jadi selai ya. Tadi kan masih banyak air ya teman-teman. Seperti ini, usahakan terus diaduk-aduk ya, jangan sampai ditinggal, nanti takutnya kalau gosong berdampak pada rasanya jadi pahit, terus nggak bisa sedap gitu ya teman-teman.
Nah, di sini aku menggarisbawahi tidak harus pakai wajan yang seperti ini ya. Aku cuma bentar, ini belum matang. Dia selainya itu tidak mudah gosong ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada, bisa pakai wajan apa aja yang ada di rumah teman-teman ya. Jadi nggak diharuskan untuk memakai wajan seperti ini. Aku coba nggak boleh. Aku kan dari itu, dari mas asam ini. Nggak boleh, bahaya. Itu ular. Ini kok nggak enak. Yus delik nih ularnya. Ada aku. Cipin dulu. Aku mau cipin. Untuk takarannya gula ini tadi pas teman-teman ya. Rasanya juga udah manisnya juga sudah pas. Dan Jempol. Asam. iya bener. Dan rasanya asam sendiri dari nanas tuh hilang teman-teman. Pokoknya ini kuncinya kalau masak selai nanas, dibanyakin kayu manisnya jadi lebih mantep. Dan panas loh. Enak. Sekali. Gak kecil toh? Emang enggak ada. Rada. Manis asam dulu. Manis asam dulu. Manis asam piye toh? Mau lagi. Enggak kecil dikiris pas manis Mau ya. lagi. Nanti. Nah, seperti ini teman-teman ya, kurang lebih warnanya ini udah coklat. Dan ini tadi udah aku setel, rasanya sangat angklek ya, dan matangnya itu udah tanek gitu ya. Dan ini kalau warnanya udah seperti ini berarti tandanya sudah bisa didinginkan. Nanti setelah ini mau tak kasihkan ke wadah cepuk, baru didiamkan sebentar, dimasukkan ke kulkas. Pindahkan dulu ke wadah. Aduh, enaknya. Bau-baunya itu kayak sudah lebaran ya teman-teman kalau mencium aroma nastar. Nah, jadi 1 cup segini ya, ini munjung, ini tin wall yang ukuran 500 ml itu penuh ya teman-teman, segini. Nah, ini rencananya besok tuh nastarnya juga tak buat wadah seperti ini. Jadi ini cuma untuk buat tester, tapi tak jual dengan harga yang murah gitu ya teman-teman. 1 cup segini itu harganya 8.000 untuk nastar, tapi bukan selai ya. Ini yang aku contohkan cuma wadahnya aja. Nah, sekian videoku sampai sini. Ini adalah resepku cara membuat selai yang enak, angklek, dan juga manisnya kerasa tanpa bahan pengawet, dan juga bahan-bahannya itu mudah dicari di toko-toko ya. Gula pasir, vanili, kayu manis, dan juga daun pandan. Usahakan kalau nggak ada daun pandan harus beli ya teman-teman, harus dikasih pokoknya, nggak ketang 1 lembar sedikit, pokoknya harus ada. Itu buat aroma selai teman-teman ya. Jadi ada wanginya juga, rasa kayu manisnya itu juga aromanya dapat. Ini aku sarankan kalau untuk kayu manis boleh dilebihin sedikit, yang penting nggak over ya rasanya. Kurang lebih dikira-kira sendiri. Kalau dicium itu belum terasa kayu manisnya, bisa ditambahin lagi dan dirasakan. Kayu manis itu kan rasanya ciri khas sendiri ya. Nah, seperti itu. Ya udah, sekian videoku sampai sini aja. Nanti tak lanjut lagi mau bikin kue nastarnya. Ini tak diamkan dulu, didinginkan. Nanti setelah itu baru step selanjutnya aku bagikan tips cara membuat kue nastar yang lumer, enak, dan tentunya pasti dijamin rasanya itu kayak premium, tapi harganya sangat standar di kantong-kantong remaja ya teman-teman, nggak mahal-mahal amat. Oke, videoku ini tak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Stay tune terus, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.